Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam di Arab kembali ke zaman jahiliyah seperti zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Apakah zaman itu bangsa di sana tidak percaya dengan kenabiannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya ada yang percaya dan tidak percaya, karena yang ada di muka bumi ada dua sisi. Dengan dilarangnya menyembah patung atau berhala, mereka takut kalau Mekah menjadi sepi dari pengunjung para saudagar dan wisata religi. Karena di sana banyak patung-patung dari berbagai jenis sesembahan yang diadopsinya agar semua saudagar yang ke sana dapat beribadah dan memberikan manfaat bertumbuhnya ekonomi. Dan saat ini di sana dibangun tempat-tempat wisata karena sumber gasnya hampir habis atau sudah nipis. Kebijakan-kebijakan mulai mengarah yang dulunya berpakaian aurat wanita tertutup, sekarang mulai ada kebebasan. Ibarat sarang lebah sudah tidak dapat memproduksi madu. Kalau dicermati sekilas dan kematian Sayyidina Ali yang tertusuk pedang yang dilakukan oleh qori terbaik di masa itu, dan Sayyidina Husain mati terhujani anak panah, dan konon kepala beliau masih ada di Mesir yang terpisah dari jasadnya atau terpenggal. Dan Sayyidina Husain mati dengan cara apa? Kalau kita melihat ini sekilas, yang terlintas dalam pikiran betapa biadabnya mereka-mereka yang di sana dan yang seperti itu. Dan dengan kematian beliau ketiganya seolah-olah ibarat koloni lebah yang kehilangan ratu, dan ratu lebah yang berperanan sangat penting dalam perkembangan koloni lebah di semua hal kehidupan lebah madu. Islam yang datang 500 tahun yang lalu dengan penuh budi pekerti yang membawa ke Nusantara ini penuh kasih dan sayang dan harmonis damai, karena memang label Islam rahmatan lil alamin, dan yang membawanya memang berilmu dan berbudi luhur. Dan pondasinya beragama beliau persis dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersanad ke Sayyidina Ali. Kalau kami pribadi memahami apakah tauhid kita bersanad sampai Nabi Muhammad apa tidak, itu dengan melihat ayat ketuhanan ada yang diingkari apa tidaknya, karena Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman umat Islam. 1. Wajib percaya dengan seruan ayat bila ingin benar tauhidmu. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah dengan makhluknya. Dan ini kunci tauhid semua nabi-nabi.
Kedua, secara ringkas ayat ketuhanan ada dua sisi yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan keberadaan Tuhan dekat. Kedua sisi wajib diimaninya. Kalau tidak, kalian hanya akan mendapatkan surganya Dajjal bermata sebelah, karena yang hanya iman satu sisi ayat disebut tauhid bermata sebelah. Seharusnya memang saat ini umat Islam kembali ke masa itu, akan tetapi versinya baginda Nabi. Masa itu belum ada syariat sholat. Maaf, bukan berarti bermaksud agar umat Islam bukan berarti kami melarang sholat. Yang kami maksud agar umat Islam mau membangun pondasi agama atau iman yang saat ini benar-benar rapuh, sampai-sampai ada yang menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau makrifat tidak diajarkan Nabi, kitab Al-Quran itu bukti dan untuk apa? Kita sholat wajib makrifat tata cara sah batalnya sholat. Makrifat yang artinya tahu mengetahui umat Islam yang menyembah berhala, mereka yang memahami kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan seperti manusia, karena mereka tidak menghiraukan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Apa kalian kira kuasanya, zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya seperti Nabi Sulaiman? Kalian hanya bagaikan benalu di umat Islam. Benahi dulu tauhidmu sebelum mengkafirkan umat Islam. Kafirmu sendiri kalian belum tahu, sudah berani mengkafirkan umat Islam dan menuduh wali songo, wali setan. Kemarilah tak ajari. Bila mana ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti titik-titik, seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Begitu juga jangan hanya menyembah sajadah atau Ka'bah. Rumus ini dari pola pikir kalian yang melontarkan kata-kata bila tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Juga untuk kalian yang menuduh orang menyembah kuburan dan lain-lain. Kalau di Jawa ada rumus kata Tuhan, kalau dibalik menjadi kata hantu, yang berarti bila salah menganggap Tuhan, maka yang disembah hanya hantu. Dan rumus ini buat semua manusia, karena kita hidup dibekali persaksian dan perjanjian. Wassalam.